Sobat Guyup, sebelum Sobat Guyup tergoda untuk membooking fee sebuah hunian, pastikan Sobat Guyup untuk mengetahui biaya-biaya lain yang perlu dikeluarkan saat melakukan transaksi sebuah hunian. Jangan sampai kaget di kemudian hari. Biaya-biaya apa itu? Yuk kita tongkrongin bareng. Sobat Guyup, selamat datang di channel Provokator Property. Buat Sobat Guyup yang baru bergabung, silakan di-subscribe, nyalakan lonceng, karena Provokator akan hadir memprovokasi Sobat Guyup dengan berita teraktual seputar properti dan update perumahan terbaru untuk referensi bagi Sobat Guyup dalam membeli rumah. Ada juga informasi mengenai bantuan pemerintah di sektor rumah subsidi seperti FLPP, BP2BT, aplikasi Sikasep, dan lain-lain. Jika Sobat Guyup mendapatkan manfaat dari channel ini, silahkan di-share ke Sobat Guyup yang lain, agar kebaikan ini bisa tersebar ke Sobat Guyup yang lain yang sedang mencari informasi mengenai perumahan dan properti. Saya Hakim Altiar, selamat menyaksikan Provokator Properti. Biaya-biaya ini adalah anggaran yang ada di luar anggaran harga total rumah. Jadi sekitar kasarnya itu 15% dari total harga rumah. Jadi kalau Sobat Guyup beli rumah seharga 350 juta rupiah, biaya ini mungkin bisa sampai 52 juta rupiah. Wow, lumayan juga ya. Nah, makanya Sobat Guyup perlu pastikan dulu anggaran untuk biaya-biaya ini sebelum membooking fee sebuah hunian. Sobat Guyup, sebelum kita mulai pembahasannya, ngopi dulu yuk. Yuk seduh kopinya. Sobat Guyup ngopi apa nih? Kalau Provokator, ngopi dari Kadai Kopi Simpang nih Sobat Guyup. Bisa dicek di Tokopedia, komplit dari Sabang sampai Merauke. Sobat Guyup, yang pertama kita mulai dari biaya cek sertifikat, yang fungsinya untuk mengetahui keaslian tanah dari rumah yang ingin dibeli. Apakah aman atau tanah yang sedang dalam sengketa. Ada 3 cara untuk melakukan cek sertifikat. Yang pertama, bisa menggunakan jasa notaris. Segalanya diurus oleh notaris, kita tinggal terima beres. Yang kedua, datang langsung ke kantor pertanahan. Yang ketiga, mengecek secara online di aplikasi Sentuh Tanahku. Yang mana yang gratis, Bang? Yang gratis yang ngecek secara online di aplikasi Sentuh Tanahku. Biaya cek sertifikat kita asumsikan mengecek di aplikasi ya Sobat Guyup, jadi tidak dikenakan biaya. Cek sertifikat ini penting untuk dilakukan terutama bagi Sobat Guyup yang membeli rumah second. Kita lanjut ke biaya AJB. Biaya AJB ini nilainya sebesar 1% dari nilai transaksi jual beli rumah. Misalnya harga rumah 500 juta rupiah, maka biaya AJB-nya adalah 5 juta rupiah. Biaya AJB ini ditanggung oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan lainnya dengan pihak penjual. Misalnya dibagi 2 atau bagaimana gitu kan. Tapi tidak jarang juga PPAT selaku penanggung jawab meminta lebih dari 1%. Namun pembeli tetap bisa melakukan negosiasi harga. Selanjutnya, jika kamu membeli rumah second, maka kamu harus memasukkan biaya balik nama dalam biaya beli rumah. Biaya ini tidak ada jika kamu membeli rumah baru dari developer, karena sudah dimasukkan ke dalam harga rumah. Nominalnya pada umumnya berkisar 2% dari nilai transaksi, atau sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pihak pembeli biasanya wajib melakukan proses balik nama tersebut secara mandiri. Kita lanjut lagi, biaya selanjutnya biaya PPH. Tapi Sobat Guyup nggak usah khawatir, karena biaya PPH ini ditanggung oleh penjual. Pembeli tidak membayar biaya PPH. Besarannya itu sebesar 2,5%.
Selanjutnya ada biaya penerimaan negara bukan pajak. Biasanya dibayarkan sekaligus saat pengajuan BBN dengan anggaran 1 dibagi 1000 kali harga jual rumah ditambah Rp50.000. Selanjutnya ada BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini juga dibebankan kepada pembeli. Hanya saja besaran BPHTB agak berbeda, yakni 5% dari harga beli dikurangi NJOP TKP (NPTKP). Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Besarannya berbeda-beda tiap wilayah. Misalnya, harga rumah 500 juta rupiah dengan NJOP TKP senilai 60 juta rupiah. Maka BPHTB-nya 22 juta rupiah. 5% dikali 500 juta rupiah dikurangi 60 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya KPR. Saat mengajukan pinjaman apapun, termasuk KPR, bank akan mengenakan 2 biaya, yakni provisi dan administrasi. Provisi digunakan untuk membiayai segala keperluan yang berkaitan dengan proses pemberian pinjaman tersebut, misalnya fotokopi berkas, komisi marketing, dan lain-lain. Sementara biaya administrasi diperlukan bank untuk mengurus segala dokumen dan proses pengajuan KPR. Biaya-biaya tersebut ditanggung oleh pembeli. Untuk besaran biaya provisi dan administrasi tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Tapi, umumnya biaya administrasi dikenakan sebesar Rp250.000 hingga Rp500.000. Sedangkan persentase biaya provisi bisa bervariasi. Tapi kebanyakan bank memilih 1% dari nilai pokok kredit. Sehingga jika pokok kreditnya sebesar Rp500 juta, maka biaya provisi yang harus dibayar adalah Rp5 juta dan langsung dilunasi kepada bank. Apakah ini saja, Bang? Oh, tenang, masih ada lagi loh Sobat Guyup, jasa notaris. Nah, jasa notaris biasa mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai kondisi yang ada. Tapi jangan khawatir, seluruh peraturan biaya atau honorarium sudah diatur oleh pemerintah dan tertuang ke dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 36. Berikut rincian peraturan biaya atau honorarium notaris. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya. Besaran honorarium yang diterima oleh seorang notaris akan didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Honorarium yang diterima ditentukan dari nilai objek. Jika nilai objek sampai dengan Rp100 juta, maka honorarium yang berhak diterima adalah sebesar 2,5%. Jika nilai objek berkisar Rp100 juta sampai dengan Rp1 miliar, maka honorariumnya yang diterima paling besar 1,5%. Jika nilai objek berada di atas nilai Rp1 miliar, maka notaris akan menerima honorarium sebesar 1%. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta, dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5 juta. Yang terakhir, biaya PPN ditanggung oleh pembeli sebesar 10% dari total harga rumah. Tapi Sobat Guyup nggak usah khawatir, buat Sobat Guyup yang akan membeli rumah dalam waktu dekat, rumah ready stock dan sudah jadi, rumah baru, nah itu tidak dikenakan PPN 10% karena ada insentif pemerintah sampai bulan Agustus. Beli rumah baru, ready stock, free PPN 10%. Jadi buat Sobat Guyup yang ingin membeli rumah dalam waktu dekat, maksimal bulan Agustus, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin agar bisa mengurangi nilai tambahan dalam pembelian rumah. Demikian biaya-biaya yang harus Sobat Guyup siapkan selain biaya total harga rumah jika ingin membeli sebuah rumah. Namun jika Sobat Guyup nggak mau repot-repot,
Sobat Guyup bisa mencari rumah dari developer yang menawarkan bebas biaya akad dan biaya surat-surat. Namun pastinya jika menggunakan metode seperti itu, cicilan rumahnya tentunya akan lebih besar karena seluruh biaya surat-surat tadi dimasukkan ke dalam total harga rumah yang nantinya pasti mempengaruhi cicilan harga rumah di setiap bulannya. Demikian penjelasan singkat dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Guyup yang akan membeli rumah. Nah, kami doakan semoga Sobat Guyup yang belum memiliki hunian bisa segera memiliki hunian segera. Sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, kami Provokator Properti mengucapkan mohon maaf lahir batin, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan pada setiap konten kami. Sekian, jangan lupa di subscribe.